Bismillah, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi ini kita dipertemukan untuk bersama salat subuh, dilanjut dengan tausiah, dan insyaallah nanti utamanya yang masih ada waktu akan melanjutkan dengan salat surok, salat yang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut-sebut kanat lahu ka ajri hajah wa umrah tamah. Siapa salat subuh berjamaah, usai salat tidak meninggalkan masjid untuk wirid, zikir, doa, lalu sholat 2 rakaat, maka pahalanya setara dengan haji dan umroh sempurna insyaallah. Mari kita lanjutkan Bapak Ibu, materi sudah saya kirim pada panitia. Kalau ada grup tentunya sudah di-share, dikirim ke grup-grup yang ada, sehingga dari apa yang dikirim itu untuk pelengkap, untuk tambahan tausiah yang kita sampaikan pada kesempatan pagi ini. Kita angkat tema tadabbur surat Ali Imran ayat 133 135. 3 ayat, yakni 133, 134 dan 135. Kandungan surat ini kurang lebih seputar membahas karakteristik insan bertakwa atau sifat-sifat hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, bicara tentang sifat-sifat takwa sedemikian penting, termasuk diantaranya adalah setelah kemarin kita siam Ramadan selama 1 bulan. Melaksanakan siam Ramadan itu punya tujuan la'allakum tatakun. Semoga dengan berpuasa itu kalian berhasil meraih derajat takwa. Berarti surat Ali Imran 133, 134, 135 itu sekaligus bisa kita jadikan parameter apakah puasa yang bulan lalu kita jalankan itu berhasil atau gagal. Ya, berhasil atau gagal. Di antara tanda-tanda keberhasilannya adalah dengan puasa berhasil meraih derajat takwa, ya, di mana ketakwaan itu indikasinya menurut surat 134, 135 surat Ali Imran, nanti kurang lebih ada sekitar 5 sifat takwa yang ini merupakan tolok ukur puasa kemarin berhasil atau gagal. Yeah. Karena orang yang berpuasa itu ada yang berhasil, ada yang gagal, bahkan gagal total. Orang yang gagal total dinamakan Gatot. Apa tadi?
Gatot gagal total. Gatot artinya gagal total. Maka kalau ada bapak-bapak kok namanya Pak Gatot, berarti Pak gagal total kan. Ya. Ngapunten menawi wonten bapak namanya Pak Gatot ya. Ya ini spontan ada penyebutan. Baik Bapak Ibu, kembali kepada persoalan takwa yang kita jadikan tadabbur satu surat yang sudah kita sebutkan tadi itu, bahwa ternyata ketika seseorang berhasil meraih derajat takwa, maka sesungguhnya dia telah berhasil meraih derajat paling tinggi, ya, derajat, pangkat, kedudukan, status tertinggi adalah takwa, ya. Jadi ketika seseorang berhasil meraih derajat takwa, maka dia sudah berhasil meraih prestasi paling tinggi. Derajat paling tinggi itu takwa didasarkan surat Ali Imran surat Al-Hujurat 13. Surat Al-Hujurat 13 memastikan bahwa takwa merupakan derajat paling tinggi. Derajat paling tinggi takwa. Terus gelar paling akhir apa Pak? Almarhum. Almarhum atau almarhumah itu gelar terakhir itu. Ya. Tapi kayaknya untuk almarhum dan almarhumah agak nanti aja ya Pak ya. Enggak usah kita bahas. Wes pokoknya sampeyan kabeh untuk gelar almarhum dan almarhumah insyaallah. Ya, itu enggak kita bahas. Yang kita bahas adalah derajat tertinggi takwa. Sebagaimana surat Al-Hujurat ayat 13, utamanya di penghujung ayat. Di sana dijelaskan inna akramakum indallah atqakum. Sesungguhnya akramakum di antara kalian yang paling mulia indallah di sisi Allah adalah atqakum, orang yang paling takwa. Manakala kita paling takwa, maka kita ini termasuk orang yang paling tinggi derajatnya. Paling tinggi derajatnya adalah derajat takwa. Di dalam tafsir Al-Muyassar sudah saya kutip ya, karena tafsirnya agak panjang. Saya baca terjemahannya saja ya, sudah saya kutip, sudah saya terjemahkan. Surat Al-Hujurat 13 ditafsiri demikian. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari bapak-bapak yang sama, yaitu Nabi Adam, serta ibu yang juga sama, yaitu Ibu Hawa. Tafsirnya begitu Pak ya. Untuk selanjutnya, janganlah kalian saling membanggakan nasab. Janganlah kalian saling membanggakan nasab. Kami jadikan kalian keturunan yang beragam dalam hal kebangsaan dan kesukuan, agar kalian saling mengenal satu sama lain. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling kuat ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum, ditafsiri sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling kuat ketakwaannya. Ya, di sini ada penegasan sedikit, inna akramakum indallahi asaddukum ittiqaan lahu. Orang yang paling mulia itu yang paling kuat ketakwaannya. Bapak Ibu, mari kita raih kemuliaan. Ya, mari kita raih kemuliaan
dengan berlomba meraih kekuatan, meraih ketakwaan yang paling kuat. Siapa takwanya paling kuat, siapa takwanya paling hebat, dialah orang yang paling mulia. Jadi kemuliaan berdasarkan ketakwaan, bukan nasab. Demikian penggalan tafsir Al-Muyassar ketika penulis tafsir menafsiri surat Al-Hujurat ayat 13. Tidak boleh membanggakan nasab, ya. Bahkan Bapak Ibu dan ikhwah yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, berkenaan dengan takwa sebagai tolak ukur kemuliaan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda demikian, ayuhannas inna rabbakum wahid. Wahai manusia, ketahuilah bahwa Tuhanmu itu satu. Ala la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wala li ajamiyyin ala arabiyyin wala ahmar ala aswad wala aswad ala ahmar illa bitaqwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Hadis yang diriwayatkan Imam Al-Baihaqi menyebutkan, wahai manusia, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna rabbakum wahid, sesungguhnya Tuhanmu sama. Ala, ketahuilah, la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin. Tidak ada keutamaan li arabiyyin ala ajamiyyin. Tidak ada keutamaan bagi orang Arab, ya, dibanding dengan non Arab. Ini penting ya. Tidak ada keutamaan bagi orang Arab dibanding non Arab. Wala li ajamiyyin ala arabiyyin. Tidak pula ada keutamaan atas, tidak pula ada keutamaan non Arab dibanding Arab. Nabi mengulang-ulang, tidak ada beda antara Arab non Arab, tidak ada beda antara non Arab dengan Arab, tidak ada bedanya, tidak ada keutamaannya. Wala ahmar ala aswab, tidak pula ada keutamaan bagi kulit merah atas kulit hitam. Ya, diulang lagi, wala ahmar wala aswad ala amar ala ahmar, tidak pula ada beda kulit hitam dibanding dengan kulit merah, illa bitaqwa, kecuali karena ketakwaan. Jadi Kanjeng Nabi mengulang dua penyebutan, tidak ada beda antara Arab dengan non Arab, tidak ada beda antara non Arab dengan Arab, tidak beda antara kulit merah dengan kulit hitam, ya. Tidak ada beda kulit merah dengan kulit hitam, tidak beda kulit hitam dengan kulit merah. Tapi kayaknya yang dimaksud merah di sini kemerah-merahan gitu ya, coklat kan gitu. Karena kan nggak ada, masa orang kulitnya merah, ada nggak? Ada nggak? Ya coklat lah, kemerahan, kayak orang Indonesia ya. Jadi tidak beda antara Arab dengan non Arab. Tidak ada beda dengan kulit hitam, kulit putih. Tidak ada bedanya. Yang membedakan ketakwaan. Yang membedakan ketakwaan. Jadi dari sini Nabi tidak mengajarkan nilai-nilai feodalistik antara Arab dan non Arab. Gak ada bedanya. Yang membedakan takwa. Ini tadi surat Al-Hujurat 13. Ya, surat Al-Hujurat 13, yang membedakan seseorang dengan lainnya hanyalah ketakwaannya, ya, bukan Arab dan non Arab, bukan keturunan. Lah nanti orang yang paling takwa di sisi Allah, ini akidah Pak. Akidah kita menunjukkan bahwa orang yang paling takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul Pak?
Ini akidah loh ya. Jadi manusia yang paling takwa di sisi Allah, bahkan bukan hanya antar manusia, antar seluruh makhluk hidup, para nabi dan rasul itu paling takwa adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah beliau itu digelari Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Ya, jadi sayyid itu tuannya para anbiya, para nabi-nabi, wal mursalin juga tuannya para rasul, tuan mulianya. Karena itulah nanti sebagian keturunan nabi itu sering dipanggil dengan sayyid. Dan Nabi sendiri mengatakan, ana sayyidu waladi bani Adam wala fakhar. Ana sayyidu waladi bani Adam wala fakhar. Ana saya sayyid, akulah sayyidnya Bani Adam. Akulah yang paling sayyid, paling mulia di antara anak Nabi Adam wala fakhar, tapi aku tidak membanggakan keturunan. Ya. Jadi ada satu benang merah, nantinya para keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya itu terkadang dipanggil dengan sayyid. Ini berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ana sayyidu Bani Adam wala fakhr. Ya, aku adalah sayyidnya keturunan Nabi Adam, namun tidak ada kesombongan. Ya. Hal lain, karena Nabi itu menyebut ana sayyid, itu berarti kalau kita menambahi penyebutan Nabi dengan sayyid tidak salah. Penyebutan Nabi dengan tambahan sayyid tidak salah. Ya, tidak salah. Cuma nanti ulama sedikit khilaf. Ya, penyebutan sayyid itu tambahan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sekaligus itu sebagai takrim, sebagai penghormatan, sebagai takdim, sebagai pemuliaan, dan ini sesuatu yang terpuji insya Allah. Ya, coba nanti kalau dalam hukum fikih sedikit agak berbeda. Tidak di sini kita bicarakan. Secara umum penyebutan sayyid itu takrim dan takdim, ya, penghormatan dan pemuliaan. Wallahu a'lam bishawab. Ana sayyidu waladi bani Adam wala fakhr. Aku adalah sayyidnya anak Nabi Adam, ya, namun tidak ada fakhr, tidak ada kebanggaan. Ternyata begini para bapak, para ibu, bangga, ya, bangga dengan keturunan itu bagian daripada sifat-sifat jahiliyah. Ya, saya dapatkan hadis riwayat Imam At-Tabarani, disebutkan salah satun minal jahiliyati. Salah satun, 3 perkara minal jahiliyati. 3 perkara yang termasuk perilaku jahiliyah. Ya. 3 perkara yang termasuk perilaku jahiliyah. Al-fahru fil ahsab, membanggakan keturunan, wa ta'nu fil ansab, mencela, ya, nasab, wa niyahah, meratapi jenazah. Ya. Satu poin bahwa keturunan tidak boleh dijadikan kebanggaan, karena kalau membanggakan keturunan itu bagian dari perangai perilaku jahiliyah. Demikian disebutkan dalam hadis Imam At-Tabarani, salah satun minal jahiliyati. 3 perkara yang termasuk perangai jahiliyah. Al-fahru fil ahsab, bangga dengan keturunan, wa ta'nu fil ansab, mencela nasab, wa niyahah, meratapi jenazah. Jadi kalau ada jenazah, ya, tidak boleh diratapi. Bagaimana pengertian meratapi jenazah? Apa kalau ditinggal mati keluarganya nggak boleh menangis? Boleh menangis. Menangis boleh.
Bahkan Nabi sendiri juga ketika ditinggal wafat salah satu putranya yang namanya Ibrahim, Nabi juga menangis. Lah apa bedanya meratap dengan menangis? Niyahah yang kalau kita terjemahkan bahasa Indonesia adalah meratap, yakni menangis dengan berlebih-lebihan, ya, sampai kemudian dari perkataan dan perbuatannya itu mengindikasikan dia tidak legowo, tidak rela, tidak ikhlas menerima takdir. Misalnya, ya, ketika ditinggal mati keluarganya, ya, kalimat yang terucap itu kalimat-kalimat yang tidak mencerminkan kerelaan terhadap takdir gitu. Misalnya, ya Allah, masa suamiku diambil, gimana ini ya, Gusti Allah ini tidak sayang sama saya. Itu kan kata-kata itu mencerminkan tidak ikhlas. Kemudian perbuatan, ya, perbuatannya mungkin ya sampai ngerobek-robek baju, nampar-nampar pipi, mungkin jebles ke wajah ke mana? Kalau ke bantal masih enak, itu berarti meratap. Tapi kalau menangis nggak ada masalah, nggak ada masalah. Nabi sendiri menangis. Nabi ditinggal putranya namanya Ibrahim menangis, ya. Al aina tadma, ya, wal qulub al ainanu tadma'u wal qalbu tahzan wala aqulu ila khair, ya, atau kama qala Rasulullah. Ketika Rasul ditinggal mati putranya, beliau mengatakan, ya, mata berlinangan, ya, mata berlinangan, dia meneteskan air mata, hati pun sedih, tapi aku tidak berucap kepada Tuhanku kecuali ucapan yang baik. Inna bifiraqika ya Ibrahim lamahzunun, sesungguhnya perpisahanku denganmu wahai Ibrahim sangat membuat hatiku sedih, ya, tapi tidak berucap yang buruk, tidak bertindak yang buruk. Jadi menangis boleh. Kayaknya malah kalau pasangan suami istri kalau ditinggal mati kok nggak nangis itu malah mencurigakan. Oh, gitu ke? Mosok ditinggal mati bojone kok ora nangis malah mesem. Enten mboten ngoten niku. Itu malah mencurigakan. Gitu ke? Ya saora-orane ditinggal bojoke patut-patute ya nangis, ngoten nggih. Niki ampun patut-patute, mosok kudu patut-patut. Ya nangis betulan, ngoten nggih Bu, Pak. Nah, saya cuma menerangkan an-niyahah itu menangis yang disertai dengan perkataan dan perbuatan yang mengindikasikan dia tidak rela dengan takdir. Wallahu a'lam bishawab. Demikian para Bapak Ibu pengantar bahwa ketakwaan itu derajat paling tinggi, tidak ada yang melebihi tingginya derajat takwa, ya. Jadi ketakwaan itu derajat paling tinggi, bahkan derajat paling tinggi terhadap darajat kenabian adalah orang yang bertakwa, ya. Yang paling takwa Kanjeng Nabi, nanti di bawahnya Kanjeng Nabi para ulama, ya, para ulama pewaris para nabi. Itulah orang yang derajatnya paling tinggi. Karena itu di dalam satu riwayat disebutkan akrabun nasi min darajatin nubuwati ahlul ilmi wa ahlul jihadi. Akrabun nas min darajatin nubuwah, ya. Khatib Al-Baghdadi meriwayatkan akrabun nas, manusia yang paling qarib, paling dekat pada derajat kenabian ahlul ilmi wa ahlul jihad, para ulama dan para mujahid. Jadi derajat paling tinggi itu setelah Nabi, ya, setelah Nabi dan para Rasul, kemudian para ulama dan para mujahid.
Ya termasuk khulafaur rasyidin itu ya ulama ya mujahid. Sebagian besar para sahabat itu ya ulama ya mujahid. Maka yang paling dekat derajat dengan kenabian adalah ulama dan mujahid. Karena itulah Nabi mengatakan al ulama'u warasatul anbiya. Para ulama adalah pewarisnya para nabi. Ya. Jadi kemuliaan berdasarkan keulamaan, bukan keturunan. Keulamaan bukan keturunan. Yuk kita bahas tentang takwa, Bapak Ibu. Karakteristik takwa, kajian surat Ali Imran 133 135. Di sini kita istilahkan ya, ayat 133 sampai 135 ini kita istilahkan ayat-ayat takwa. Apa tadi? Ayat-ayat takwa. Penyebutan ayat-ayat takwa hanya satu terminologi untuk memudahkan, yakni pembahasan tematik ayat-ayat yang secara spesifik membahas tentang sifat-sifat takwa. Kita katakan demikian, menyimpulkan dari penghujung ayat surat Ali Imran 133 di penghujung ayat ada istilah uiddat lil muttaqin, disediakan bagi hamba-hamba yang bertakwa. Disediakan bagi hamba-hamba yang bertakwa. Inilah yang kemudian kita istilahkan ayat-ayat takwa. Ya, disediakan bagi hamba yang bertakwa. Di bawahnya ayat 134 35 membahas tentang kurang lebih 5 sifat-sifat hamba yang bertakwa. Mudah-mudahan kelimanya ini ada pada kita, sehingga kita termasuk hamba yang bertakwa, menjadi hamba yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah. Bapak Ibu, awal ayat surat Ali Imran 133. Dan ini saya baca sekilas ya, karena semuanya sudah hafal. Ya kan? Hafal ayat ini mesti hafal. Saya yakin semuanya hafal kecuali yang belum. Kenapa hafal? Ayat ini terlalu sering dibaca ketika pengajian halal bihalal. Betul? Sampai-sampai ada jamaah yang tanya sama saya, Ustadz, surat halal bihalal itu di mana kan? Wah, so ada surat halal bihalal itu. Oh, ternyata yang dimaksud ayat ini Ali Imran 133 sampai 135. Orang awam menanyakannya, menyebutnya surat halal bihalal. Orang awam. Ya nggak apa-apa sih, karena kenalnya dia begitu. Karena nanti memang bukan hanya orang awam, Pak. Ulama itu kadang memberikan satu penamaan ayat-ayat tertentu. Ini rada ngalor ngidul tapi nanti ada hubungannya. Ya. Surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'alahu makhraja wa yarzuqhu min kaisu la yahtasib. Ini oleh ulama ini disebut ayat alfa dinar. Ayat alfa dinar. Alfa itu 1000 dinar. Itu cuma penamaan. Nanti kiai-kiai sepuh Jawa menamai ayat yang ada di Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dinamai dengan dinamai dengan doa sapu jagat. Cuma penamaan. Maka nanti ada yang as-su'ara itu dinamai surat musik, karena memang dulu para syu'ara ahli syair ya dinamai ya, karena ahli syair waktu itu sangat akrab, sangat dekat, sangat identik dengan ya melantunkan syair ya membunyikan musik. Tapi saya nggak bicara itu, cuma ini nama-nama yang sudah biasa dikenal oleh masyarakat. Dan kita nggak usah berlebihan membahas hal-hal yang semacam itu, karena nanti dikhawatirkan ya tidak lagi upaya untuk
koreksi ya, tapi lebih dari itu mungkin untuk apa namanya maksud-maksud yang tidak selayaknya. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu dan ikhwah. Awal ayat, wasari'u, bersegeralah kamu, bersegeralah kamu ila maghfiratim mir rabbikum, menuju ampunan Tuhanmu, wa jannatin, dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, disediakan bagi hamba-hamba bertakwa. Baik Bapak Ibu, menyimpulkan dari ayat 133 surat Ali Imran, kita bisa ambil kesimpulan bahwa setiap perbuatan baik itu agar dilakukan dengan segera. Saya ulang Bapak Ibu, saya ulang. Surat Ali Imran ini mengingatkan kita agar setiap perbuatan baik dilakukan dengan segera. Ketika perbuatan baik dilakukan dengan segera, dengan ditunda-tunda, keutamaan dan pahalanya beda. Keutamaan dan pahalanya beda. Karena itulah Nabi mengatakan khairul bir ajiluhu. Khairul bir, setiap kebaikan adalah yang ditunaikan dengan segera. Kebaikan yang ditunaikan dengan segera pahalanya beda dengan ketika menunda-nunda. Saya mau tanya sama ibu-ibu. Halo Bu. Ini ibu saya tanya biar nggak ngantuk. Kok kelihatannya kusuk, mantuk-mantuk gitu. Beri contoh Bu, perbuatan baik yang lebih baiknya, lebih mulianya, lebih besar pahalanya kalau ditunaikan dengan cepat-cepat, dengan segera. Misalnya nyaur, apa Bu? Oh, udah pengalaman toh. Kita ayo udah diutangi mending. Nyaur utang itu segera. Maka Nabi mengatakan matlul ghani zulmun. Menunda-nunda nyaur utang padahal mampu, dolim. Nyetulung monggo sing diutangi mang ngrungokke. Nggih. Napa? Menunda-nunda nyaur utang padahal mampu, dolim. Mula yen duwe utang enggal-enggal disaur, ampun disauri. Disaur kali disauri benten gitu nggih. Ya. Contoh nyaur utang. Dan apalagi. Kemudian kita lihat yang saya tulis di sini untuk satu pembuktian bahwa perbuatan baik manakala ditunaikan dengan segera, dengan ditunda-tunda pahalanya beda. Maka Nabi mengatakan siapa yang hadir sholat Jumat di barisan pertama beda dengan barisan kedua, barisan kedua beda dengan barisan ketiga, barisan ketiga beda dengan barisan empat, barisan empat beda dengan barisan kelima. Kata Rasulullah, faman roha fi sa'atil ula faka'annama qarraba badanatan. Siapa Jumatan mendapatkan barisan pertama, pahalanya seakan-akan berkorban seekor unta. Waman roha fi sa'ati tsaniyah faka'annama qarraba baqaratan. Jumatan dapat di barisan kedua, seakan-akan pahalanya berkorban seekor apa Pak? Habis unta apa? Sapi. Waman raha fi sa'ati tsalisah faka'annama qarraba kapsan akron. Di barisan ketiga seakan-akan berkorban ya kambing jantan bertanduk. Kambing jantan bertanduk. Ini nanti kalau korban itu lebih baik kambing jenis kelaminnya jantan bertanduk. Mungkin ada kriteria lain, silahkan dipelajari. Waman roha fi sa'ati rabi'ah faka'annama qarraba dajajatan. Di barisan keempat pahalanya setara berkorban dengan seekor ayam jago Pak ya. Kemudian di barisan kelima baidotan, seakan-akan berkorban sebutir telur. Saya ulang, ini menunjukkan bahwa lebih cepat, lebih baik, pahalanya lebih besar
Di barisan pertama seakan-akan berkorban unta, barisan kedua sapi, barisan ketiga kambing, barisan keempat ayam, barisan kelima telur, barisan keenam bar telur telek. Mulai yang Jumatan jo nganti barisan luwih saka 5. Nggih, yen 5 ki kaya kurban ndok, yen 6 bar metune ndok, metu napa? Ya ndak gitu. Ya, maka upayakan. Tapi alhamdulillah ya. Saya sampaikan di sini ada yang jawab, "Ustadz, alhamdulillah saya setiap Jumatan di kampung ini tidak pernah lebih dari barisan ke-5 kan gitu loh." Oh ya alhamdulillah kan tuh. Ustadz, ya memang masjidnya cilik barisannya gur maksimal 5. Walah. Maka monggo Pak. Yuk kita baca hadis lagi. Hadis ini lebih menarik dari hadis yang pertama. Saya bacakan satu hadis ya, ini biar komunikatif. Maniktasala yaumal jumu'ati wa ghassala wa baqara wa abtakara wa dana wastama'a wa ansota kana lahu bi kulli khutwatin yahtuha ajru sanati siyamuha wa qiyamuha. Barang siapa yang pada hari Jumat mandi dengan sempurna lalu pergi ke masjid di waktu awal, masih mendapati khotib ya, saya ulangi ya, man ghassala yaumal jumu'ati wa ghassala wa baqara wa abtakara. Barang siapa pada hari Jumat mandi sempurna, bersegera ke masjid, dan wadana mendekat imam, wastama'a mendengarkan khutbah, wa ansota diam, kana lahu bikulli khutwatin yahtuha, maka bagi dia nanti itu setiap langkah kakinya ajru sanah, setara dengan pahala 1 tahun, siyamuha wa qiyamuha, pahala 1 tahun puasa dan pahala 1 tahun qiyamul lail. Bapak Ibu, ini penting enggak? Jadi saya ringkaskan aja. Siapa pada hari Jumat mandi bersegera ke masjid, dalam riwayat yang lain wa masa, ke masjid jalan kaki. Untuk jalan kaki kita abaikan, itu hanya cara saja, cara ke masjid. Yang penting ke masjidnya cepat-cepat. Mau jalan kaki lebih baik, mau kendaraan ya monggo, mungkin karena situasi kondisi. Hari Jumat mandi besar, bersegera ke masjid di barisan pertama, dekat imam, berarti barisan pertama, kemudian mendengarkan khutbah, kemudian tidak ngobrol sendiri. Setiap langkah kakinya, 1 langkah kaki dari rumah ke masjid dicatat 1 tahun puasa, 1 tahun qiyamul lail. Mangitung dhewe ganjarane, Pak. Nggih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi 496. Mohon maaf, tentang hadis ini saya sekedarnya untuk memberikan penjelasan. Ya. Jumat mandi, cepet-cepet nang masjid, barisan pertama ngrungokke khutbah, orang ngomong dhewe, dari rumah ke masjid 1 langkah kaki, setahun puasa, setahun qiyamul lail. Jenengan yen 100 langkah kaki, 100 tahun poso, 100 tahun qiyamul lail. Ini ku yen 100, yen 200, yen 2000. Maka ini utamakan hari Jumat. Karena itulah dalam pandangan fikih, hari Jumat itu hari raya yang lebih raya dari Idul Fitri dan Idul Adha. Nanti kita terangkan. Hari Jumat itu hari raya, Pak. Wah, kok aneh-aneh Pak Ustadz, Jumat itu hari raya. Kanjeng Nabi yang ngendika, idza ijtama al idain, kata Nabi, apabila id itu hari raya, apabila 2 hari raya bertemu. Nah kan gini, saya pastikan hari Jumat itu hari raya karena Nabi mengatakan bila bertemu 2 hari raya. Sekarang saya mau tanya, Pak, mungkin nggak hari raya Idul Fitri 1 hari ketemu dengan Idul Adha? Mungkin nggak? Yo Idul Fitri, yo Idul Adha, kan ora mungkin. Gitu nggih?
Lah yang mungkin itu Idul Fitri dengan hari Jumat. Gitu nggih. Yang mungkin itu Idul Adha dengan hari Jumat. Dengan dalil ini memang Jumat itu hari raya. Bahkan lebih raya dari Idul Fitri dan Idul Adha. Keutamaan jauh lebih banyak di hari Jumat, Pak. Maka termasuk keutamaan hari Jumat, panjenengan pagi-pagi mandi ke masjid baris pertama, satu langkah sama dengan setahun qiyamul lail, 1 tahun puasa. Ini tidak terjadi di Idul Fitri dan Idul Adha, gak berlaku. Berlakunya untuk hari Jumat. Ini berarti Jumat itu sangat istimewa. Ngeten nggih? Saya melengkapi kisah aja. Ya. Sekitar tahun 2006 ya, waktu saya safar haji. Ini cerita ini cuma melengkapi ya di sini, Pak. Saya tidak punya maksud apa-apa. Waktu saya safar haji, saya ambil beberapa leaflet kan di Masjidil Haram, Masjid Nabawi kan dibagikan buku, bagikan buletin, bagikan macam-macam. Saya ambil leaflet ya, ada buku, saya bawa semuanya. Di antara leaflet itu kutipan hadis ini. Siapa hari Jumat mandi, lalu ke masjid jalan kaki, kemudian di barisan pertama mendengarkan, maka sama 1 tahun langkahnya setara satu langkah kakinya setara dengan setahun qiyamul lail, setahun puasa. Artinya apa? Ini saya ambil dari Masjidil Haram. Itu artinya kan ulama-ulama Masjidil Haram sudah mentaskhih bahwa hadis ini sah, boleh dipakai, boleh diamalkan gitu loh. Maksud saya cuma itu aja. Itu sampai saya bagikan ponakan saya, ya. Ponakan saya itu baca itu, rumahnya itu dengan masjid itu cuma 3 baris, Pak. Jadi dia kalau ke masjid tinggal lurus jalan itu kira-kira 3 baris dari rumahnya sampai masjid. Tapi setelah baca hadis itu, dia mau ke masjid itu, mau Jumatan ke masjid itu muter-muter, pilih jalan sana, jalan yang jauh. Ditanya sama ibunya, loh, kowe nang masjid tok lewat kono, niki langkai genung keh, gen padha karo setahun poso, setahun napa qiyamul lail. Artinya apa? Jenengan mau praktek ya monggo, boleh. Boleh. Wong malaikat kok nyatet ya, ora kelangan apa-apa. Ngeten nggih? Ya, monggo. Tapi ya itu sesekali, barangkali aja panjenengan, aku bedino Jumatane nek kene, wah aku tak sing rada adoh, gen langkahku akeh ya. Lah adoh banget nggo sepeda motor napa nggo mobil. Lah nggo sepeda motor kali mobil hitungane padha mboten padha. Lah piye ngitunge? Wis malaikat gampang, Pak. Mungkin sak ubengane roda diitung pira wis pokoke kaporo adoh ngoten nggih. Nggih, sekalian wisata rohani ngono lho. Jadi Jumatane yo kali-kali di mana kan gitu loh. Ya. Kali-kali di mana sekalian wisata. Ini cerita menarik, Pak. Ada jamaah pengajian saya dari Sukoharjo. Pengen sholat di Masjid Namira Lamongan. Ya, masjid yang sangat terkenal itu. Ya, bagus betul. Oh, itu mobil masjid itu arealnya luas. Jadi 100 mobil bisa parkir semua. Ya, dia ingin wisata religi ke Masjid Namira Lamongan sambil mendengarkan pengajian, kan rutin ada pengajian gini. Waktu itu juga pengajian pagi seperti ini. Lah sampai sana rombongan 2 mobil itu masuk masjid, selesai tausiah, ternyata pas itu jadwal saya di Lamongan. Jadi wong Sukoharjo nang Lamongan pengen ngaji ya guru ketemu aku meneh ini, kebetulan aja. Tapi ya ora ngamuk-ngamuk, wasem tenane ya udah. Ya terus alhamdulillah ketemu. Baik, kita lanjut, Pak. Jadi intinya di sini, yuk silakan kali-kali Jumatane rada adoh ben langkai ora gur pirang, ora gur 10, 20, 100, 200, syukur 1000 langkah. 1 langkah setara dengan 1 tahun qiyamul lail, 1 tahun apa tadi? Puasa. Masyaallah. Wah, yen ngoten ganjarane akeh banget nggih. Yen ngono bar kuwi rasa salat. Ya ampun ngoten. Rumangsa kok kan ganjaran terus malah ra Jumatan meneh. Nggih. Soale ngoten niku enten, Pak, sing do nggade pikiran ngoten niku. Lah, salat nek Masjidil Haram kan 100.000 nggih. Salat di Masjid Nabawi 1000. Bar haji terus ora salat, ganjar aku wis akeh, ora ngono. Yuk kita lanjutkan. Berikutnya di antara 5 sifat-sifat takwa di kesimpulan surat
Ali Imran 133. Yang pertama, alladzina yunfikuna fis-sarai wad-darai, yaitu orang-orang yang berinfak dalam keadaan sempit dan lapang. Bapak Ibu, yuk kita terangkan, Pak. Orang yang bertakwa itu berinfak dalam keadaan sempit dan lapang. Sempit ya infak, lapang ya infak. Mungkin panjenengan tanya, "Lho Ustaz, sugih infak ya gampang, miskin kok kon infak?" Ya kalau mau dikatakan takwa, sugih ya infak, miskin ya tetap infak. Mong prosentasenya beda-beda. Jenenge wong sugih karo wong miskin, umume niku Oke wong sugih napa wong miskin yen metu infake, Pak? Wong sugih karo wong miskin kudune yen infak wong sugih apa wong miskin? Kudune wong sugih. Kudune. Wong dene kok wong miskin ya ora pas kuwi. Kula tak matur, Pak. Tiyang Jawi niku enten istilah yen wong sugih dinaran balung gajah. Gitu nggih? Yen wong miskin dinaran balung napa? Ya kawruh basa Jawa. Wong sugih dinaran balung gajah, wong miskin balung emprit. Ngoten nggih? Ngoten nggih? Lah jenenge balung gajah. Gajah balunge ya gedhe, emprit balunge cilik. Umpama balung gajah ki umpama wong sugih infake akeh ya wajar. Gajah metune gedhe, balunge gedhe. Wajar emprit metune infake sithik wong balung emprit. Lah jenengan bayangke nggih, umpama wong sugih kok infake sithik, kuwi kaya dene gajah balunge emprit. Lah piye? Gajah kok balunge emprit dadine piye? Iso mlaku ora kira-kira? Gajah balunge emprit. Ning koso balene emprit kok kon nganggo balung gajah, apa ya iso mabur? Emprite sakmono balunge sak gajah. Ngeten nggih? Ning biasane sing do masalah infak sing kudune balung-balung gajah niku metune balung. Kalau baleni sing kudune balung-balung gajah kuwi metune balung niku kula crita nggen kula, Bu. Yen mriki nggih, saya lanjutkan. Ini baru tuluk. Ini 10 menit lagi isyraq ya. Oke. Kita lanjutkan. Jadi gitu, Pak. Nah, ngeten. Yen balung gajah, balung emprit mungkin agak susah ya. Oke, kita kiaskan dengan sesama avian, sesama unggas. Unggas umpamane emprit niku unggas, mentok nggih unggas. Ngeten nggih? Kula tak tanglet. Mentok kalih emprit padha-padha unggas. Niku bebasane emprit iki wong miskin, mentok iki wong sugih. Engko ndoke sing metu yen jenenge mentok ya ndoke gedhe, metune gedhe, emprit cilik, nggih to nggih. Ning biasane anggere infak niku sing mentok-mentok niku metune emprit. Ya ora patut. Mentok kok ndoke sakmene ngono lho. Nggih to nggih. Ning yen emprit kok kon metu sak ndok mentok, lah metu kok ngendi? Yo, kita jujur, Pak. Ya, kaya ya infak, miskin ya infak. Cuma karena kaya miskin keadaannya beda, prosentasenya berbeda. Alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dara wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Sifat yang kedua, sifat takwa setelah berinfak dalam keadaan sempit dan lapang, ya. Kemudian orang yang menahan marah dan memaafkan manusia. Bapak Ibu, ini jarang disampaikan ya. Salah satu di antara 8 pintu surga. Pintu surga itu kata Nabi jumlahnya 8. Ya, al jannatu ya tsamaniyatul bab. Surga itu memiliki 8 pintu. Salah satu di antara pintu namanya babul afin. Ini jarang disampaikan. Salah satu di antara 8 pintu surga namanya babul afin. Pintu surga yang paling kita kenal misalnya pintu surga namanya Royan, kan gitu toh? Itu untuk orang yang puasa. Babul afin itu pintu surga yang nantinya akan masuk ke dalamnya
orang-orang yang banyak memaafkan kesalahan orang lain. Yuk, kesalahan orang lain maafkan, maafkan, maafkan. Nanti kita mendapatkan balasan surga. Nanti masuk surga lewat pintu namanya Babul Afin. Ada Babul Afin, ada Babul Royan, ada Babul Sodako, ada Babul Sholah, ada Babul Jihad, ya, ada Babul Aiman. Ini belum pernah dibahas ya. Babul Aiman itu yang akan masuk ke dalamnya adalah man la hisaba alaihim, orang yang masuk surga tanpa hisab, gak dihitung amalnya, langsung mlebu swarga bledeng kan itu. Kata Nabi nanti ada 70.000 umati, ya, sab'una alaf min umati yadkhulunal jannata bighairi hisab. Ada 70.000 umatku masuk surga tanpa hisab, gak dihitung, langsung masuk bledeng dengan 3 sifat. Manhum ya Rasulullah, humul ladzina la yastarkhun wa la yaktubun wa ala rabbihim yatawakkalun, yaitu orang yang tidak minta diruqyah, tidak melakukan pengobatan dengan besi panas, dan orang yang sangat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah 3 golongan yang kelak masuk surga tanpa hisab. Kemudian setelah memaafkan kesalahan, ya, dan yang terakhir di poin ini, ya karena waktunya habis, waladina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum, yaitu kalau berbuat maksiat atau mendolimi diri, segera sadar diri dan tidak melanjutkan kesalahannya. Bapak Ibu silakan dipertajam sendiri, materi sudah saya tulis, silakan dilanjutkan. Ada sekitar 5 sifat-sifat hamba yang bertakwa, kajian tematik ayat 133, 134, 135 surat Ali Imran. Wal afu minkum wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.